Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vio Ferdiansa dengan NIM 209236626 Saya Elsa Siti Madia dengan NIM 2923617 dari kelas AB 14 Program Studi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan UAS aplikasi IT3 SPSS ini, kami akan menyampaikan video tutorial SPSS mengenai uji normalitas dengan menggunakan ppplot dan kolomogorov Smirnov. Yang kedua, uji multikoliniaritas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Dan yang terakhir, uji regresi linear berganda. Pada video kali ini, kami akan memperhatikan langsung contoh SPSS agar mudah dipahami dan mudah dipraktikkan saat penelitian nanti. Baik, yang pertama di sini ada uji normalitas. Kita akan mempraktikannya. Yang pertama, kita menggunakan ppplot terlebih dahulu. Dari Excel kita ambil datanya. Untuk X1 hasilnya kita copy 30 responden ini, lalu kita pindahkan atau paste ke aplikasi IT SPSS. Nah, jika sudah, lanjut ke X2 nya, harga sama dengan yang tadi, kita copy hasilnya 30 responden data, lalu paste ke aplikasi IT SPSS. Nah, yang ketiga, Y-nya sama dengan yang tadi, kita copy semuanya hasilnya, lalu paste ke aplikasi SPSS. Nah, jika sudah, kita lanjut ke variable view. Name ini kita ganti X1 yang pertama, yang kedua X2, yang ketiga ganti dengan Y. Tipe width desimalnya sama dan dirubah. Untuk label, yang pertama kita isi kualitas pelayanan, dan yang kedua kita isi harga, yang ketiga kita isi kepuasan pelanggan. Untuk value missing column line-nya sama, dan untuk measure kita ganti ke scale semuanya. Jika sudah semua, kita balik lagi ke data view. Nah, kita lanjut ke analysis, ke regression, lalu ke linear. Nah, ini tampilannya linear regression. Untuk dependent kita pindahkan ke dependent. Nah, untuk kualitas pelayanan dan harga kita pindahkan ke independent. Nah, jika sudah dipindahkan, kita langsung lanjut ke plots. Kita centang histogram dan normal probability plot. Kita centang atau checklist, lalu sudah, jika sudah klik continue dan OK. Lalu muncul histogram dan grafik dari uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas dilihat dari tabel pada grafik normal ppplot, sebaran data mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut berdistribusi normal. Kita lanjut ke uji normalitas menggunakan kolomogorov Smirnov. Dengan data yang tadi yang sama, kita langsung ke analyze saja dan ke regression, baru ke linear. Masih dengan sama yang tadi, linear regressionnya, kita langsung saja ke save, lalu centang unstandardized. Jika sudah, lalu continue dan klik OK. Berbeda dengan yang tadi, di sini ada penambahan, yaitu ialah res 1. Nah, jika sudah, kita lanjut saja ke analyze, lalu ke non parametric test dan ke legacy dialog, langsung ke satu sampel KS. Nah, ini tampilannya seperti ini.
Untuk tes variable list, kita masukkan unstandard residual. Jika sudah, lalu tekan OK. Dan inilah hasil Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan uji normalitas, dilihat dari tabel nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,111 dengan nilai asim-6 sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa regresi tersebut berdistribusi normal. Nah, yang kedua, kita lanjut, ada uji multikoliniaritas. Kita langsung saja praktik. Masih data yang sama dengan yang tadi. Langsung saja kita ke analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Nah, seperti yang dengan tadi, normalitas. Untuk dependent, kita masukkan kepuasan pelanggan atau variable. Dan yang kualitas pelayanan harga X1 X2 kita masukkan ke independent. Lanjut, kita langsung saja ke statistik, lalu centang covariance metric dan collinearity diagnostic, lalu continue dan klik OK. Nah, seperti ini tampilan dari multikoliniaritas. Berdasarkan uji multikoliniaritas, dilihat dari tabel kolom yang VF berada pada di bawah 10 sebesar, yaitu 1,010, dan untuk nilai tolerance berada di atas 0,10, yaitu sebesar 0,990. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini terbebas dari problem multikoliniaritas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Masih sama seperti yang tadi, kita lanjut ke analyze, regression, dan ini kita ke linear. Di sini juga masih sama, di mana dependent itu ada Y dan independent ada X1 dan X2. Nah, kita pilih plot, lalu kita pilih yang spreadsheet, ini ke Y, dan Z-plot ini ke X. Continue, OK. Scatter plot menunjukkan titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan untuk pengujian. Selanjutnya, uji autokorelasi. Ini dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Langsung saja kita ke analyze, regression, dan linear. Nah, bagian sini kita klik statistik. Di sini kita hilangkan centang di covariance dan collinearity dan centang bagian Durbin-Watson. Continue, lalu OK. Nilai Durbin-Watson sebesar 2,608 berada dalam rentang minus 4 hingga plus 4, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini bebas dari autokorelasi. Selanjutnya, uji regresi linear berganda. Masih sama kayak tadi, kita ke analyze, regression, lalu linear. Di sini kita pilih bagian statistik. Lalu centang bagian estimate dan model fit. Continue. OK. Konstan sebesar 23,476 menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan saat kualitas pelayanan dan harga dianggap 0. Koefisien kualitas pelayanan sebesar 1,067 berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan koefisien harga sebesar minus 0,669 berpengaruh negatif, di mana kenaikan harga menurunkan kepuasan pelanggan.
Koefisien determinasi, nilai R² sebesar 0,674 menunjukkan bahwa 67,4% variasi kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh harga dan kualitas pelayanan. Sedangkan 32,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Uji T, kualitas pelayanan T hitung 7,168 lebih besar dari T tabel 2,051 dan signifikansinya kurang 0,001 kurang dari 0,05. Artinya HO ditolak, HA diterima. Ini berpengaruh signifikan dan searah terhadap kepuasan pelanggan. Lalu harga. Ini T hitungnya minus 1,399 kurang dari T tabel 2,051 dan signifikansinya 0,173 lebih besar dari 0,05. Jadi HO diterima, HA ditolak. Ini berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil uji F menunjukkan F hitung 27,962 itu lebih besar dari F tabel 3,35 dengan signifikansinya kurang 0,001 kurang dari 0,05. HO ditolak, HA diterima. Artinya harga dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Demikian video tutorial yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memahami dasar analisis data. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Agnesia Natania Lumiu, SOS MAP MM, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi IT 3. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.